ke objek praktikum yang keempat, mengenal tentang zat-zat ergastik. Alat dan bahan yang kita butuhkan adalah sebagai berikut: umbi dahlia, Endosperm ricinus communis, buah musa sp, umbi solanum tuberosum, daun ficus elastica, tepung beras, rimpang kunyit atau kurkuma longa, kemudian tangkai daun begonia, batang temeda gigantea, dan yang tidak lupa adalah asam pikrat 1% dan sudan 3%. Sudan 0,3%. Sedangkan alat yang kita butuhkan dalam praktikum kali ini adalah yang pertama, yaitu pipet tetes, cover glass, objek glass, kemudian silet, jarum dissecting, pinset atau forceps, dan berikutnya adalah mikroskop untuk melakukan pengamatan objek. Masuk ke cara kerja yang pertama, yaitu mengamati pati yang terdapat pada tepung beras. Mana kita ambil sedikit saja tepung beras, lalu kita letakkan di objek gelas yang sudah berisi aquades. Kemudian kita sebar secara merata dan kita tutup memakai dengan cover glass. Nah, di sini kita melakukan pengamatan di bawah mikroskop. Pada gambar dapat kita lihat pati yang terdapat pada tepung beras. Tipe pati pada tepung beras ini adalah tipe pati tunggal dan konsentris. Masuk ke cara kerja yang kedua, yaitu pengamatan pati yang terdapat pada umbi kentang, di mana kita ambil sedikit saja umbi kentang dengan pinset, kemudian kita letakkan di objek glass yang sudah ada aquadesnya, kemudian kita tutup dengan cover glass. Yang selanjutnya kita lakukan pengamatan di bawah mikroskop. Terakhir, pada cara kerja umbi kentang ini tidak lupa kita mencacah umbi tersebut agar patinya bisa tersebar secara merata untuk dapat kita lihat di bawah mikroskop. Nah, selanjutnya kita lakukan pengamatan di bawah mikroskop terhadap pati dari umbi kentang. Nah, di sini dapat kita lihat tipe pati yang terdapat pada umbi kentang ini adalah tunggal dan konsentris. Masuk ke cara kerja pada pengamatan pati yang ketiga, yaitu pengamatan pada pati untuk buah pisang, mana kita ambil buah pisang, sedikit saja buah pisang, lalu kita letakkan di objek glass, dan tidak lupa untuk kita lakukan pencacahan agar pati dari buah pisang tersebut tersebar secara merata. Selanjutnya kita lakukan tutup dengan cover glass. Nah, sisa air tidak lupa kita hilangkan dengan memakai tisu dan siap untuk kita amati di bawah mikroskop. Nah, selanjutnya kita lakukan pengamatan pada mikroskop dalam perbesaran 4 atau 40 kali. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa pati dari buah pisang ini bertipe tunggal dan eksentris. Tipe dari pati ini terbagi atas dua, yaitu amilum sentris, di mana hilumnya terletak di tengah seperti yang terdapat pada pati tepung beras. Dan kemudian yang kedua yaitu amilum eksentris, di mana hilumnya terletak di bagian pinggir. Kita masuk ke cara kerja berikutnya, yaitu dalam
butir-butir aleuron yang terdapat pada biji Ricinus, di mana langkah yang pertama yaitu kita mengambil endosperm dari biji Ricinus communis. Endosperm biji Ricinus communis ini berwarna putih. Selanjutnya kita melakukan sayatan transversal pada endosperm tersebut. Setelah kita mendapatkan sayatan yang baik, tidak lupa kita memberikan 1 tetes atau 2 tetes asam pikrat. Kemudian selanjutnya kita tutup dengan cover glass dan kita amati dengan mikroskop. Selanjutnya kita lakukan pengamatan di bawah mikroskop. Nah, di sini dapat kita lihat butir-butir aleuron yang terdapat pada biji Ricinus communis. Aleuron sendiri merupakan komponen protoplasma berupa protein yang umumnya terdapat dalam biji, yaitu pada bagian endosperm, perisperm atau embrio yang berbentuk butiran-butiran. Aleuron ini berupa suatu badan yang berbentuk bulat atau lonjong yang terdiri dari kristaloid, di mana kristaloid ini merupakan butiran seperti kristal yang terdiri dari zat putih telur. Kemudian yang kedua itu globoid yang merupakan butiran seperti bulatan yang terdiri dari garam-garam kalsium dan juga magnesium. Masuk ke cara kerja pengamatan zat inulin yang terdapat pada umbi dahlia. Umbi dahlia yang akan kita amati sebelumnya dilakukan perendaman dengan alkohol 96% selama 4 hari. Tujuannya adalah untuk melarutkan pati sehingga objek inulin yang kita amati dapat terlihat jelas di bawah mikroskop. Selanjutnya kita lakukan penyayatan secara transversal pada umbi dahlia. Dan hasil sayatan diletakkan pada objek glass, kemudian ditutup dengan cover glass. Hasil sayatan yang sudah kita dapatkan tadi, kita lakukan pengamatan di bawah mikroskop pada perbesaran 40 kali. Nah, di sini dapat kita lihat kristal-kristal inulin yang terdapat pada umbi dahlia. Kristal inulin merupakan karbohidrat yang larut dalam air dan tergolong pada polisakarida. Inulin ini banyak ditemukan pada akar dari famili Compositae, contohnya pada umbi dahlia atau Helianthus tuberosum. Masuk ke cara kerja pengamatan sistolit dan juga litosit yang terdapat pada daun Ficus elastica. Pertama, kita teteskan aqueous pada objek glass. Kemudian lakukan penyayatan secara transversal pada daun Ficus. Nah, hasil sayatan yang kita dapatkan kita letakkan pada objek glass dan selanjutnya kita tutup dengan cover glass. Sisa air yang terdapat pada objek glass kita hilangkan dengan menggunakan tisu. Selanjutnya kita lakukan pengamatan dengan mikroskop pada perbesaran 40 kali. Nah, di sini dapat kita amati sistolit dan litosit yang terdapat pada daun Ficus elastica. Pada daun Ficus elastica dapat kita amati senyawa kristal kalsium karbonat yang bergabung dengan dinding sel dalam bentuk sistolit yang berbentuk seperti sarang lebah. Masuk ke cara kerja pengamatan kristal dust yang terdapat pada tangkai daun begonia. Pertama, kita teteskan aqueous pada objek glass, kemudian lakukan penyayatan secara transversal pada tangkai daun begonia. Hasil sayatan kita letakkan pada objek glass dan selanjutnya kita tutup dengan cover glass.
Selanjutnya, kita lakukan pengamatan dengan mikroskop pada perbesaran 40 kali. Nah, di sini dapat kita amati kristal dras pada anatomi tangkai daun begonia. Dras atau cluster merupakan kristal majemuk yang berbentuk bintang atau roset. Kristal ini merupakan agregat kristal prisma dengan ujung-ujung yang runcing dan tajam. Masuk ke cara kerja pengamatan silika yang terdapat pada kulit batang Themeda gigantea. Pertama, kita teteskan aquades pada objek gelas, kemudian kita lakukan penyayatan secara paradermal pada batang Themeda tersebut. Hasil sayatan kita letakkan pada objek gelas, dan selanjutnya kita tutup dengan cover gelas. Hasil sayatan selanjutnya kita lakukan pengamatan dengan mikroskop pada perbesaran 40 kali. Nah, di sini dapat kita amati silika, long cell, dan cork cell yang terdapat pada kulit batang Themeda. Tubuh silika merupakan hasil pengendapan oksidasi silika yang kebanyakan terdapat pada tumbuhan monokotil seperti famili Gramineae dan juga Palmae. Masuk ke cara kerja pengamatan kelenjar minyak yang terdapat pada rizom Curcuma longa. Pertama, kita teteskan larutan sodan 3 0,3% pada objek gelas. Kemudian kita lakukan penyayatan secara transversal pada rizom tersebut. Hasil sayatan kita letakkan pada objek gelas, dan selanjutnya kita tutup dengan cover gelas. Hasil sayatan tadi selanjutnya kita lakukan pengamatan dengan mikroskop pada perbesaran 40 kali. Nah, di sini dapat kita amati tetesan minyak yang terdapat pada rizom Curcuma longa. Kelenjar minyak atau tetesan minyak merupakan hasil metabolisme sekunder dari tumbuhan tersebut. Baik, sekian saja video praktikum kita kali ini. Jumpa lagi di video-video praktikum struktur perkembangan tumbuhan selanjutnya. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.